Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandita Putri. Saya akan mempresentasikan tugas UTS saya dengan mata kuliah Arsitektur Sistem Informasi Kearsipan yang berjudul Sistem Informasi Perpustakaan Digital Terpadu yang bisa disingkat dengan SIPADU. Dalam sistem ini, di dalamnya dirancang untuk mengelola koleksi buku serta jurnal digital secara efisien, dengan tambahan fitur perizinan akses dokumen dengan dokumen penting agar keamanan dapat tetap terjaga. Oke, maka langsung saja kita masuk ke latar belakangnya. Perpustakaan merupakan lembaga yang memiliki peran penting sebagai pusat penyimpanan dan penyebaran informasi. Namun, pengelolaan digitalnya masih belum optimal, sehingga pengguna belum bisa mengakses buku, jurnal, dan penelitian secara daring. Dalam era digital saat ini, perlunya sistem web kearsipan perpustakaan yang mampu mengelola arsip dalam bentuk digital secara terstruktur yang menyediakan akses mudah bagi pengguna menampilkan statistik pengguna, serta memiliki mekanisme perizinan untuk dokumen penting agar keamanan dan hak aksesnya tetap terjaga. Adapun definisi sistem SIPADU sendiri yaitu berupa platform digital yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan memberikan akses terhadap arsip berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah dalam format digital, seperti yang saya jelaskan tadi. Sistem ini juga menyediakan fitur perizinan akses, terutama pada dokumen penting, yang memerlukan persetujuan pustakawan sebelum dapat diunduh. Adapun fitur-fiturnya yaitu satu, upload file, yang mana fitur ini digunakan untuk mengunggah file digital seperti e-book, jurnal, skripsi, ataupun arsip digital lainnya, agar dapat disimpan dan diakses melalui sistem perpustakaan. Yang kedua ada fitur autentikasi pengguna, yang mana berfungsi untuk memastikan bahwa pengguna yang terdaftar dan memiliki hak akses yang bisa masuk ke sistem. Hal ini menjaga keamanan data dan mencegah akses tidak sah. Yang ketiga ada pemilihan perpustakaan, yang mana fitur ini memungkinkan pengguna memilih perpustakaan tertentu, terutama jika sistem terhubung dengan beberapa cabang atau unit perpustakaan. Dengan begitu, pengguna dapat mengakses koleksi sesuai lokasi yang dipilih. Yang keempat ada klasifikasi koleksi, yang mana fitur ini digunakan untuk mengelompokkan koleksi berdasarkan kategori tertentu, seperti jenis bahan pustaka, subjek, pengarang, atau bahkan tahun terbitnya. Hal ini memudahkan pengguna dalam menelusuri koleksi yang relevan. Yang kelima, pencarian dan filter arsip, yang mana fitur ini memudahkan pengguna menemukan koleksi dengan cepat melalui kata kunci serta dapat mempersempit hasil pencarian menggunakan filter seperti kategori, tahun, ataupun jenis dokumennya. Yang keenam ada riwayat aktivitas, yang mana fitur ini menyimpan catatan seluruh aktivitas pengguna, seperti peminjaman, pengunduhan, atau bahkan unggahan file. Fitur ini membantu pelacakan aktivitas dan evaluasi penggunaan sistemnya. Dan yang terakhir ada fitur sistem izin akses, yang mana fitur ini mengatur tingkat hak akses setiap pengguna, misalnya admin, pustakawan, dan juga anggota. Dengan sistem ini, setiap peran hanya dapat melakukan tindakan sesuai kewenangannya, menjaga keamanan dan keteraturan data. Oke, next, yaitu yang kita masuk ke dalam aktor. Di dalam sistem tersebut, kita memiliki 3 aktor penting, yaitu yang pertama admin sistem, yang kedua petugas pustakawan, dan yang ketiga pengguna. Dalam proses bisnis terbagi 5, yaitu yang pertama pengelolaan koleksi arsip digital. Biasanya aktivitas ini
atau proses bisnis ini dilakukan oleh pustakawan, yang mana mereka mengunggah buku, jurnal, ataupun penelitian ke sistem, kemudian mereka mengelompokkan sesuai kategori, menentukan status akses, umum ataupun terbatas, serta memperbarui informasi dokumen seperti judul dan pengarang yang bertujuan memastikan seluruh arsip digital tertata dan dapat diakses sesuai aturannya. Yang kedua ada akses dan pencarian dokumen, yang mana biasanya ini dilakukan oleh pengguna, yang mana pengguna login memilih perpustakaan, lalu menelusuri koleksi digital berdasarkan kategori atau pencariannya. Mereka dapat membaca deskripsi, melihat jumlah unduhan, dan mengunduh dokumen yang terbuka, yang tujuannya mempermudah pengguna menemukan referensi digital yang dibutuhkan. Yang ketiga, perizinan akses dokumen, yang biasanya ini dilakukan oleh pustakawan ataupun admin, yang mana ketika pengguna ingin mengunduh dokumen terbatas, mereka harus mengajukan izin terlebih dahulu. Pustakawan kemudian memverifikasi dan memutuskan apakah permohonan tersebut disetujui ataupun tidak. Jika disetujui, maka eee, pengguna akan mendapatkan notifikasi dan akses dokumennya. Jika tidak, maka pengguna tidak bisa mengunduh dokumen tersebut. Yang tujuannya menjaga keamanan dan hak akses dokumen penting. Yang keempat yaitu pencatatan serta pelaporan aktivitas, yang mana proses bisnis pendukung berjalan otomatis mencatat setiap aktivitas unduhan dan akses pengguna. Sistem juga menyimpan log, perizinan, serta data statistik yang kemudian disajikan dalam bentuk laporan bagi pustakawan atau admin. Tujuannya mendukung transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi pemanfaatan arsip tersebut. Yang kelima terakhir, manajemen pengguna, yang mana manajemen pengguna dan sistem dilakukan oleh admin untuk menjaga kelancaran operasional. Proses ini mencakup pendaftaran dan pengelolaan akun pengguna maupun pustakawan, pengaturan hak akses dan keamanan, serta pemantauan kinerja sistem dan database. Tujuannya memastikan sistem tetap stabil, aman, dan terkelola dengan baik. Oke, kita masuk ke tahapan aktivitasnya, yaitu yang pertama, aktivitas pengelolaan dokumen digital yang dilakukan oleh pustakawan. Yang pertama, pustakawan akan login ke dalam sistem. Kemudian sistem memverifikasi akun. Jika berhasil, maka sistem tersebut akan menampilkan halaman dashboard. Kemudian pustakawan memilih menu yang bertuliskan unggah dokumen. Kemudian pustakawan mengklik tulisan tersebut, lalu pustakawan akan mengunggah file digital yang berupa buku atau jurnal bahkan penelitian. Pustakawan mengisi metadata dari file digital tersebut yang biasanya berlandaskan metadata yang berisikan judul, pengarang, tahun, serta deskripsi. Kemudian lanjut, pustakawan memilih kategori koleksi. Setelah pustakawan memilih kategori kategori koleksi tersebut, maka pustakawan akan menentukan status aksesnya, yang mana bisa dilakukan akses umum ataupun terbatas. Kemudian lanjut ke dalam sistem menyimpan data ke database. Kemudian sistem menampilkan notifikasi bahwa unggahan berhasil, lalu pustakawan logout. Kita lanjut ke tahapan aktivitas selanjutnya, yaitu aktivitas akses dan pencarian dokumen. Yang mana proses awalnya pengguna membuka web dan login. Kemudian sistem verifikasi akun. Jika berhasil, maka tampilan halaman akan muncul tampilan halaman utama. Kemudian pengguna memilih perpustakaan yang dituju. Lalu pengguna mencari dokumen dengan kata kunci atau kategori sesuai klasifikasi koleksinya. Lalu
masuk ke tahap selanjutnya yaitu sistem menampilkan hasil pencarian. Kemudian pengguna memilih dokumen yang diinginkan, lalu sistem menampilkan detail dokumen serta statistik unduhannya. Jika dokumen berstatus umum, maka pengguna dapat mengunduh. Jika dokumen berstatus terbatas, maka akan diarahkan ke dalam proses perizinan. Kita masuk ke tahapan aktivitas selanjutnya yaitu proses perizinan akses dokumen. Yang mana tahapan pertama yaitu pengguna menemukan dokumen terbatas. Kemudian pengguna mengklik tombol ajukan izin akses. Kemudian sistem akan mencatat permohonan tersebut dan mengirim notifikasi ke pustakawan. Lalu pustakawan akan menerima notifikasi tersebut dan membuka daftar permohonan. Setelah itu, pustakawan akan meninjau data pengguna dan dokumen. Lalu pustakawan akan memutuskan dipersetujukan atau tidaknya. Lalu sistem akan mengirim hasil keputusan ke pengguna. Jika disetujui, maka pengguna dapat mengunduh dokumen tersebut, dan jika ditolak, maka pengguna dapat mendapatkan notifikasi penolakan. Lalu sistem tersebut mencatat log aktivitas. Yang keempat, ada tahapan aktivitas yaitu manajemen pengguna dan sistem. Yang pertama yaitu admin login ke sistem, kemudian sistem memverifikasi akun admin, maka jika berhasil maka akan muncul tampilan halaman dashboard admin. Ya, kemudian admin akan mengelola akun pengguna serta akun pustakawan. Yang selanjutnya, admin akan mengatur hak akses sistem tersebut. Admin akan memantau performa server dan database-nya. Kemudian, admin akan mengecek laporan aktivitas sistem tersebut. Jika ditemukan kendala, maka admin melakukan perbaikan atau reset sistem. Kemudian, admin melakukan logout. Kita masuk ke entity relationship, yang mana ada pengguna. Oke, yaitu di laman ini terdapat entitas, yang mana entitasnya yaitu berupa pengguna, dokumen, pustakawan, serta permohonan akses. Nah, di dalam entitas ini ada atribut, yang mana atribut dari pengguna sendiri yaitu ID pengguna, nama, email, password, serta peran, yaitu dia termasuk mahasiswa, termasuk admin, ataupun termasuk pengguna. Yang selanjutnya ada atribut dari dokumen, yaitu ada ID dokumen, kemudian ada judul, pengarang, tahun terbit, deskripsi, kategori, status akses, maupun jumlah unduhan. Yang ketiga ada uh, atribut dari perpustakaan, yaitu ada ID perpus, nama perpus, alamat perpus, serta kontak dari perpus tersebut. Dan yang terakhir ada atribut dari permohonan akses, yang mana ID permohonan, tanggal permohonan, serta status permohonan. Dan yang kemudian kita lanjut ke relasi antar entitas, yaitu pengguna dengan permohonan akses, yang mana satu pengguna dapat mengajukan lebih dari satu permohonan akses. Kemudian, yang kedua, dokumen ke permohonan akses, yang mana satu dokumen bisa menjadi objek dalam banyak permohonan akses. Yang ketiga, ada perpustakaan dan juga dokumen, yang mana setiap perpustakaan memiliki banyak koleksi dokumen digital. Dan yang terakhir ada pengguna serta dokumen, yang mana hubungan ini mencerminkan interaksi antara pengguna dan dokumen melalui aktivitas pengunduhan atau membaca. Kita lanjut ke alur sequence-nya, yaitu pustakawan mengunggah dan mengelola dokumen digital. Yang pertama, pustakawan login ke dalam sistem, kemudian sistem melakukan validasi akun ke database. Lalu, setelah berhasil login, pustakawan akan memilih menu unggah dokumen. Yang setelah
memilih unggah dokumen, pustakawan akan mengisi detail dokumen tersebut. Kemudian lanjut ke dalam sistem melakukan penyimpanan data dokumen ke database. Dan yang terakhir, setelah proses penyimpanan data dokumen ke database, sistem akan menampilkan notifikasi dokumen berhasil diunggah. Kemudian kita lanjut ke pengguna mengakses dan mencari dokumen, yaitu yang pertama alurnya pengguna login dan memilih perpustakaan yang dituju. Kemudian sistem melakukan autentifikasi pengguna ke database. Lalu pengguna mengetik kata kunci di kolom pencarian atau memilih kategori dokumen. Lanjut, sistem akan melakukan pencarian data ke database berdasarkan input pengguna. Lalu, setelah itu, sistem akan menampilkan hasil pencarian berupa daftar dokumen digital. Dan yang terakhir, setelah pencarian berupa daftar dokumen digital, maka pengguna akan memilih dokumen untuk dibaca atau diunduh. Lanjut, yang ketiga yaitu eh, sistem mencatat aktivitas dan statistik otomatis. Yang pertama dilakukan saat pengguna mengunduh dokumen, sistem otomatis mencatat aktivitas ke database. Kemudian, sistem akan memperbarui jumlah unduhan dari dokumen yang telah terunduh tersebut. Lalu, data log dan statistik disimpan untuk keperluan pelaporan. Dan yang terakhir, admin atau pustakawan dapat mengakses laporan aktivitas dari dashboard tersebut. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya tadi. Apabila ada salah kata maupun kekurangannya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.